Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Dini Hardian. Di video kali ini kita akan bahas tentang tanaman hias anthurium. Nah, jadi anthurium ini namanya Anthurium andreanium. Nah, jenis tanaman ini merupakan tanaman asli dari daerah Kolombia dan Ekuador ya. Orang-orang juga mengenal jenis tanaman ini sebagai bunga flamingo, karena memang bentuk bunganya menyerupai burung flamingo. Nah, kabar baiknya Anthurium andreanium ini bisa menghilangkan polusi udara, teman-teman. Jadi memang bagus banget kalau ditanam sebagai tanaman hias di dalam atau maupun di luar ruangan ya, karena bisa menghilangkan polusi udara dan juga bisa menghilangkan amonia dan formaldehida yang terkandung dalam udara. Nah, jadi sangat-sangat bagus jika kita lestarikan tanaman anthurium yang satu ini. Nah, ini punya saya memang sudah sangat dewasa ya untuk anthurium ini. Sudah sekitar 6 bulan lebih, tidak pernah saya repotting, tanahnya juga tidak pernah saya ganti ya media tanamnya. Jadi ini mau kita repotting dulu, mau kita potong juga tunas-tunasnya, jadi udah banyak banget, jadi biar lumayan banyak juga. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, ternyata pertumbuhan akarnya masih bagus ya, ditandai dengan warna akar yang warna pink. Nah, itu tandanya memang pertumbuhannya masih bagus sekali. Oke teman-teman, ini sudah kita selesai bongkar, kemudian kita tarik. Nah, kita lihat akarnya cukup banyak sekali ya teman-teman. Wajar sih karena memang sudah 6 bulan ini nggak pernah di repotting, jadi sudah penuh dengan akar. Tuh. Tapi ini tergolong tumbuhnya masih bagus ya, karena banyak akar-akar yang masih muda tuh, yang warna-warna pink. Itu pertanda akarnya tumbuh dengan bagus. Nah, ini kita mau potong dulu, ada beberapa tunas ya, biar kita tanam kembali. Nah, ini tunasnya udah lumayan gede teman-teman anakannya. Nah, jadi kita ini dapat satu, kemudian kita lihat lagi ada anakannya lagi nih. Tuh, kita potong, jadi ada dua ya. Nah, lumayan gede juga teman-teman, tuh anakannya. Kemudian nah, ini ada juga yang kecil ya tunasnya, tapi masih belum terlalu dewasa, nanti takutnya kalau dipisahin nggak maksimal tumbuhnya, jadi kita biarin aja dulu. Nah, ini ada juga satu lagi yang sudah lumayan dewasa, jadi mau kita pisahin lagi teman-teman. Nah, kita potong. Jadi kita punya 3 anakan anthurium. Tuh, bersyukur sekali bisa dapat 3 tunasnya. Jadi yang kecil nggak usah kita pisahin. Nah, yang satu lagi ini ada anthurium saya ya, mau saya repotting juga. Nah, ini tumbuh begonia di potnya teman-teman. Mungkin karena saya letakkan berdampingan waktu itu ya, jadi biji begonia lilinnya tumbuh di pot anthuriumnya teman-teman. Jadi mau kita bongkar juga ini. Jadi kita cabut aja ya dulu begonianya tuh. Jadi benar-benar tumbuh di potnya teman-teman, ini nggak saya tanam. Nah, karena mungkin bijinya terbawa angin ya, kemudian jatuh di pot anthuriumnya dan dia tumbuh subur di situ.
Tuh. Nah, ini ada satu lagi yang kecil. Nah, oke, kita lanjut bongkar kembali. Oke, sepertinya kita potong aja ya teman-teman. Tuh, jadi ini akarnya juga sudah lumayan banget. Karena udah lama nggak di repotting, jadi kita potong aja ya, nanti biar tumbuh tunas yang baru lagi. Ini udah lama padahal saya tanam teman-teman, tapi nggak ada tumbuh tunas sama sekali. Jadi mungkin karena media tanamnya juga ya, makanya kita mau repotting dulu. Siapa tahu nanti setelah repotting akan tumbuh tunas baru. Nah, kemudian untuk media tanamnya ini bebas ya campurannya, bisa menggunakan tanah subur dengan kompos atau dengan sekam campur seperti yang saya punya ini. Selanjutnya kita tanam aja anthuriumnya ya, seperti biasa aja tanamnya, tidak usah terlalu dalam. Selanjutnya ini kita tanam juga ya anthurium yang kedua. Tuh, ini yang jumbo ya. Oke teman-teman, ini udah selesai kita repotting dan kita perbanyak ya. Jadi untuk media tanamnya bebas menggunakan apa aja, boleh. Yang penting dia poros ya. Kemudian nanti untuk penyiramannya seperti biasa aja. Biasa saya siram kadang sehari sekali, kadang juga 2 hari sekali, juga aman. Untuk pemupukan saya kasih NPK tipis-tipis aja ya. Dan itu juga kadang-kadang saya pupuk aja, kadang sebulan sekali, kadang sebulan lebih baru saya pupuk untuk anthurium ini. Nah, untuk penempatannya lebih bagus kalau ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung ya, atau tempat yang teduh, karena bila terlalu lama terpapar sinar matahari daunnya jadi menguning dan kurang cantik ya teman-teman, kurang hijau. Jadi bisa ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe.